Dengan kemajuan teknologi di era modern saat ini, kita seringkali melupakan nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Padahal, kitab suci Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran dan apa hikmah yang dapat kita ambil dengan memahami sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gaya Aradia Virus Rakabe Bila Putra dengan NIM 241060506. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Al-Quran dengan dosen pengampu Bu Nikmah Afifah, SAG, MAG, MPDI. Kalian penasaran kan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran itu? Yuk mari kita bahas. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, apa sih definisi Al-Quran itu? Definisi Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, menurut pendapat Syekh Mana Al-Khattab, berkata bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya kitab biasa, namun Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi setiap manusia di berbagai aspek kehidupan. Lantas bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran itu? Al-Quran turun di masa kegelapan atau masa jahiliyah di kota Makkah, sebuah era di mana perdagangan manusia, kebiasaan mengaburkan uang, penyembahan berhala, bahkan praktik mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup ini merupakan hal pemandangan yang lumrah pada saat itu. Oleh karena itu, di tengah kegelapan moral ini, Nabi Muhammad yang terjaga kejujuran dan sejak dia lahir, ia memutuskan untuk mengisi hari-harinya dengan mendiamkan diri atau beruzlah di Gua Hiro yang terletak di kota utara kota Mekah. Di sana, beliau merenungi berbagai masalah tentang penciptaan alam semesta, perihal Tuhan, dan bobroknya kehidupan penduduk Arab jahiliyah. Pada sampailah di titik di mana Al-Quran atau wahyu pertama itu turun, yakni pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, yang mana ini usia yang sudah matang, dikatakan matang untuk menjadi Nabi. Lalu datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama di Gua Hiro. Perintah pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca malaikat Jibril. Namun malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad hingga 3 kali. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Sampailah di akhir dekapannya, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah SWT dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalam surat Al-Alaq ini, kita diperintahkan untuk membaca. Kenapa membaca? Karena membaca itu menghindarkan kita dari kebodohan dan ketidaktahuan akan sesuatu hal, yang mana dengan ketidaktahuan kita akan menyebabkan kegelapan moral, atau yang mana keadaan-keadaan yang ada di masa jahiliyah atau serupa seperti itu. Sehingga kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan kita agar mendapatkan pandangan-pandangan dari perspektif yang lain. Lalu, bagaimana sih isi dari Al-Quran itu? Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat menurut pandangan mayoritas ulama. Al-Quran tidak turun secara sekaligus, namun Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau biasanya dibulatkan menjadi 23 tahun. Nah, Al-Quran memiliki dua periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Dalam periode Mekah itu,
kurang lebih selama 13 tahun, yang mana terdapat 86 surah Makkiyah yang mayoritas membahas tentang akidah. Sedangkan periode Madaniyah atau Madinah itu terjadi selama kurang lebih 10 tahun dengan 20 surah Madaniyah yang lebih fokus ke arah hukum dan sosial kemasyarakatan. Lalu teman-teman, apa peran penting atau fundamental Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita? Al-Quran itu memiliki petunjuk dalam 3 pilar kehidupan muslim. Yang pertama, akidah. Akidah, karena Al-Quran merupakan pedoman untuk keyakinan, moral, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Quran juga menjelaskan beberapa tujuan penciptaan manusia, mencegah syirik, dan mengarahkan tujuan hidup kita. Yang kedua adalah syariat. Al-Quran menjadi landasan hukum dalam ibadah, muamalah, interaksi sosial, dan aspek sosial lainnya. Contohnya adalah larangan riba, aturan waris, dan penegakan keadilan. Yang ketiga adalah akhlak. Karena Al-Quran ini dapat membentuk akhlak kita menjadi mulia dan memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi. Sehingga kita mempunyai dua konsep ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Al-Quran juga mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan memberikan ketenangan jiwa pada hati kita. Dengan berpegang dengan Al-Quran, kita itu sudah mengamankan atau menjaga ketiga pilar kehidupan kita, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya teman-teman, dengan kita memahami latar belakang sejarah turunnya Al-Quran, kita tuh dapat melihat bahwa Al-Quran ini tidak hanya diturunkan secara semata-mata, tetapi ternyata Al-Quran itu turun karena untuk sebagai petunjuk atau pedoman solusi yang ada pada masa itu yang juga relevan hingga sekarang, karena ini merupakan juga kurang lebih bahkan lebih buruk di zaman jahiliyah pada saat itu. Oleh karena itu kita harus melihat nilai-nilai Al-Quran ini dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan kita memahami sejarah ini kita dan mengaplikasikannya, kita harus menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa, dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat dan barokah bagi kita semua, bagi teman-teman juga yang mendengarkan video ini. Mungkin saya cukupkan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.